pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pada pembelajaran 4 dari tema 3, yaitu makanan sehat. Dalam video ini Ibu akan menjelaskan materi yang ada pada PowerPoint yang Ibu sudah bagikan pada WhatsApp group sebelumnya. Sebelumnya jangan lupa melakukan absensi pada Google Form yang sudah Ibu sebarkan melalui WhatsApp group sebelumnya. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita dengan membaca percakapan yang ada pada buku halaman 27. Silakan membaca dan memahami percakapan tersebut. Dari percakapan antara Siti dan Lami, anak-anak masih ingatkah tentang apa saja makanan sehat dan pentingnya makanan sehat bagi tubuh manusia? Di masa pandemi sekarang ini, penting sekali untuk mengkonsumsi makanan sehat. Tidak hanya buah-buahan saja, tetapi sayuran juga perlu untuk kebutuhan vitamin dan serat bagi tubuh manusia. Dan minum air putih juga tidak kalah pentingnya supaya tubuh kita tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh kita. Dari pembahasan tadi, kira-kira anak-anak tahu tidak ya? Yang pertama, dari mana sayur kita dapatkan? Yang kedua, siapa yang menanam sayur? Yang ketiga, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Yang keempat, bagaimana cara petani memanfaatkan lingkungan hidup? Kita akan bersama-sama belajar, maka dari itu simak baik-baik video ini yang sudah Ibu siapkan. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini akan banyak melakukan kegiatan membaca teks yang Ibu sudah siapkan dalam PowerPoint. Supaya mudah, Ibu akan tampilkan dalam slide PowerPoint. Bacaan teks yang pertama adalah mengenal wortel. Silahkan anak-anak membaca dan memahami secara mandiri bacaan teks tersebut. Kemudian garis bawahi hal-hal yang penting dari teks tersebut. Dari teks tersebut dapat diidentifikasi bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan kebudayaan. Dalam interaksi manusia dengan lingkungan alam, di sini lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Lingkungan alam terdiri atas komponen abiotik dan komponen biotik. Apa itu komponen abiotik? Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa seperti tanah, air, api, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi, dan lain-lain. Dan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Contoh interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di suatu daerah. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Di sini proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antara manusia. Proses sosial akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Contohnya, seorang bayi yang baru lahir. Bayi akan melakukan kontak sosial dengan ibunya dan keluarga secara langsung. Kemudian ada interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang di dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan.
Ada berbagai suku bangsa dan budaya serta ras, daerah dan juga kepercayaan agama dan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Akan tetapi, sekalipun dipenuhi dengan keragaman, Indonesia bisa mempersatukan hal itu sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ibu sudah menyediakan gambar iklan media cetak dalam PowerPoint. Silakan anak-anak dapat mengidentifikasi gambar iklan tersebut dari kalimat dan makna gambar iklan tersebut. Kita masuk pada bacaan teks yang kedua, tentang pesona Tanah Toraja. Silahkan anak-anak membaca dan memahami teks tersebut secara mandiri. Pengertian adat dan istiadat yaitu adat merupakan sebuah bentuk dari ide serta gagasan pemikiran yang mengandung nilai-nilai kebudayaan, norma, hukum, serta aturan yang satu dengan aturan yang lain saling berkaitan menjadi suatu sistem ataupun kesatuan. Di sini istiadat merupakan kebiasaan. Jadi, adat istiadat merupakan kumpulan berupa kaidah-kaidah sosial yang telah lama ada, kemudian menjadi kebiasaan dalam bermasyarakat. Anak-anak, masih ingatkah makna dari Bhinneka Tunggal Ika? Makna dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri adalah sekalipun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Negara ini pula, keragaman budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak lagi keberadaannya. Keragaman budaya ini memiliki beberapa ciri khusus. Manfaat keragaman budaya. Yang pertama, dalam bidang bahasa. Kebudayaan bahasa yang dimiliki oleh daerah tertentu tentu saja bisa memperkaya adanya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, ada bidang pariwisata. Potensi dari adanya keragaman budaya tersebut tentu saja sangat cocok dan menarik untuk dijadikan sebagai sebuah objek dan tujuan dari pariwisata yang ada di negara ini. Dan sudah pasti ini bisa meningkatkan adanya devisa negara. Yang ketiga, adanya berbagai pemikiran beragam yang berasal dari satu daerah dan juga yang lainnya. Tentu saja bisa dijadikan sebagai rujukan atau acuan untuk kepentingan pembangunan nasional. Keanekaragaman budaya bangsa Indonesia itu ada dua. Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Tiap daerah atau masyarakat mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Untuk mengetahui kebudayaan daerah Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri tiap budaya daerah. Setiap suku bangsa mempunyai upacara adat dalam peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Ciri khas kebudayaan daerah terdiri atas bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan ciri badannya atau fisik. Kegiatan akhir pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah silahkan anak-anak berdiskusi tentang adat dan istiadat yang ada di keluarga kalian, masing-masing bersama mama papa di rumah, atau keluarga atau saudara yang ada di rumah. Dan tuliskan hasilnya pada LKPD yang sudah ibu siapkan. Silahkan kirimkan kembali pada WhatsApp grup hasil tugas kalian. Jadi anak-anak, di Indonesia memiliki banyak keragaman dan ciri khas kebudayaan di setiap daerah masing-masing di Nusantara ini. Adat istiadat yang sudah dibuat dan dilaksanakan secara turun-temurun patut kita hargai dan hormati. Karena setiap adat dan istiadat di setiap daerah berbeda-beda dan memiliki sanksi tersendiri apabila kita melanggar adat istiadat pada daerah tersebut. Terima kasih. Silahkan belajar mandiri di rumah dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.